Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita mau melanjutkan materi dari part 1-nya. Untuk kali ini kita mau memberikan slider di dalam sini. Nanti di dalam slidernya itu ketika kita pindahin gitu, nanti gambar backgroundnya ini ikut berpindah. Oke, silakan teman-teman buka text editornya lagi. Kalau saya ada di Visual Studio Code, kita kasih kelas lagi, kelas slider namanya di bawah ini ya, jangan sampai salah ya. Jadi di bawah setelah nutup div kontainernya, kita kasih kelas lagi, kelas slider. Oh sorry, kelebihan kelas slider. Oke. Nah di dalam kelas slider ini kita kasih gambar untuk panahnya yang mengarah ke sebelah kiri. Kita kasih tag img, kita fungsinya img slash namanya apa sih, left taruh ya png, kita buat id-nya pref. Nah id ini nanti berfungsi untuk di coding JavaScript-nya. Lalu setelah itu kita buat kelas preview untuk menaruh gambar-gambarnya, tag img, kita buat lagi tag img, kita arahkan ke tag img apa ya gambarnya. Jadi kita menggunakan gambar yang small. Nanti kan di dalam foldernya yang saya bagiin nanti kan ada gambar yang gede sama gambar yang small. Untuk gambar yang small itu kan kita gunain untuk thumbnailnya lah, istilahnya thumbnailnya di dalam slidernya. Sedangkan untuk gambar yang biasa kita gunain di untuk background image-nya. Lalu karena ini halaman pertama, kita kasih kelas aktif, kita kasih kelas thumbnail gitu, untuk menandakan gambarnya ini untuk gambar yang kecil. Oke, setelah itu silahkan teman-teman copy aja tag img-nya yang ini, copy menjadi 5 ya, copy menjadi 5 ya kan, tinggal blok aja. Nah, teman-teman yang baru pakai Visual Studio Code, silakan untuk kalau sudah di blok supaya bisa menghapus banyak, silakan ketik aja Ctrl D, nanti dia jalan. Nanti kalau udah ada yang kita mau nih menghapusnya kan 1 2 3 4 udah, kalau udah ke blok tinggal klik backspace aja. Habis itu di tag img yang kedua kita masukin gambarnya, pokoknya yang ada kata smallnya, small.jpg. Habis itu apa ya, sembarang aja sih, Rinjani, coba Rinjani sehari kita pakai yang kecil, Rinjani small. Habis itu Sindoro kita pakai yang kecil, small. Habis itu kita pakai Sumbing, mode save. Coba lihat apakah udah muncul gambarnya. Oke, berarti teman-teman udah muncul ya gambarnya ya. Nah habis itu tinggal kita atur aja di CSS-nya. Kita buka lagi. Oh ya, ini kan ada tombol untuk previous-nya, untuk next-nya jangan lupa tinggal copy aja, masukin di bawahnya div yang kelas preview ya, yang tutupannya ini. Kita ke mg, kalau dia next berarti right, dia ke kanan right, kita kasih id next. Oke, habis itu kita styling dulu deh supaya bagus gambarnya. Kita akan copy untuk class leadernya, kelas style dan css nya kita pastekan aja class leadernya.
Di dalam class leadernya kita kasih displaynya dia flex, terus supaya dia gambarnya ke tengah semuanya, line item center, lalu posisinya kita buat absolute. Oke, absolute right-nya kita kasih jarak 30 pixel, lalu bottomnya di bawahnya kita kasih 50 pixel. Nah, habis itu untuk ID kelas previous ya. Ingat teman-teman, kalau ID didahului dengan pagar, dan ID untuk kelas nextnya, jadi kayak gambar panahnya gitu. Nextnya kita kasih lebar gambarnya kecil aja kali ya, 20 pixel lah cukup. Terus kursornya dia pointer. Oke, kita lihat di browser dulu ada perubahan. Oke, dia udah ke bawah ya gambar-gambarnya. Ini juga udah. Lanjut lagi. Untuk kelas previewnya, gambarnya ya. Shader gambarnya preview. Oke, sorry ini kayaknya. Benar. Nah, ini udah kecil ya. Tadi kayaknya pesannya kayak kurang koma. Makanya kalau ini misalnya dua yang berbeda, misalnya ini kan ID previous sama next, jangan lupa komanya ya. Jadi pantesan kayak enggak muncul. Oke, untuk kelas previewnya, preview yang ini kita kasih width-nya, lebarnya, sorry jangan lebarnya dulu. Kita buat displaynya dulu. Displaynya supaya dia bisa diatur, flex, lalu supaya dia kena line item center. Oke, marginnya kita buat atas bawah 0, kanan kiri 30 pixel. Lalu untuk kelas preview IMG nya, kelas preview ini yang ini nih, preview IMG nya, gambarnya yang kecil-kecil ini kita kasih style supaya dia nggak terlalu lebar, width-nya dia 60 pixel, marginnya kita buat berapa ya, kecil aja deh jaraknya antara gambar nih, kita buat 0, atas bawahnya 0, kanan kirinya 10 pixel, lalu kita kasih opacity itu kayak transparansi gitu lah, tingkat transparansi gitu, kita kasih 0,5 dulu, silakan bisa dilihat di browsernya. Nah, ini udah mengecil ya, dari tadi yang ada di tengah terus udah wah sekarang udah kecil. Oke, kita perbaiki lagi untuk di jadi kan kalau misalnya muncul gambar ini harusnya kan dia yang muncul kan thumbnailnya yang ini nih, yang paling ujung kiri, supaya untuk menandakan ya kan. Kita bikin kelas lagi di previewnya, yang ini jangan lupa kelas previewnya, lalu untuk memanggil kelas yang aktif. Oke, ini siap dulu. Oke. Jadi untuk yang kelasnya aktif cukup satu aja, aktif ya. Untuk previewnya aktif, kita kasih width-nya lebarnya dia 60 pixel, jadi lebih besar daripada yang lain gitu, untuk menandakan kelas bahwa dia kelas apa namanya, maksud saya displaynya, kita bikin displaynya
blok, bordernya berapa ya, 3 pixel supaya dia ketebalan solid, warnanya biar agak mencolok pakai apa ya, FFV seperti gitu ya. Oke, untuk widthnya, lebarnya kayaknya tadi 60 pixel terlalu kecil deh kayak. Kita bikin 100 pixel coba dulu ya, 100 pixel kayak apa. Opacity-nya kita kasih 1 supaya dia gambarnya jelas. Kita save, coba kita lihat di browser. Oke, jadi kalau misalnya gambarnya ini, berarti nanti di thumbnailnya muncul ini. Oke, untuk style CSS-nya udah selesai, tinggal kita ngasih style script-nya. Jadi ketika kita klik tombol next, nanti thumbnailnya juga geser dan URL background-nya juga berpindah. Silahkan teman-teman kembali ke text editornya teman-teman, kembali ke text index HTML. Silahkan sebelum tag body seperti biasa kita buat tulisan script ya. Lalu kita tangkap dulu untuk ini nih yang ada di slidernya, kita tangkap dulu ID previous, ID next, dan untuk thumbnail dan hero-nya. Oke. Di dalam script ini silahkan teman-teman buat variabel dulu, var previous, jadi pref ya, pref itu aja nggak masalah. Kita tangkap untuk yang ID-nya ini ya, berarti kalau di dalam JavaScript untuk menangkap sebuah ID, dokumen dot get element by ID, element by ID, namanya ID ini ya, ID kita copy aja biar nggak salah, ID previous, ID pref. Lalu habis itu kita buat variabel next-nya, kita tangkap lagi ID-nya, dokumen dot get element by ID, kita tangkap lagi untuk next-nya. Kita buat variabel lagi untuk thumbnailnya supaya dia bisa mempunyai efek slider, dokumen dot apa nih ya tadi ya, kelasnya kelas thumbnail ya, karena dia pakai kelas berarti dia get element ya, get element elements by class name, by class name namanya kelas thumbnail. Yang ini ya, kelas thumbnail. Oke, kita bikin variabel lagi, variabel hero. Jadi variabel untuk menangkap background image-nya, tadi kan kita taruh background image-nya kan di namanya ID hero ya, dokumen dot get element by ID hero. Jadi buat untuk nangkem background image-nya nih. Nah, tadi kan kita kasih di ID hero-nya ini kayak background image gitu di style CSS-nya. Habis itu kita bikin sebuah array dulu, variabel background image, background image-nya kita buat sebuah array supaya dia menjadi objek, ya kan, array yang di dalamnya isinya adalah gambar-gambar dari file yang tadi yang ada di folder img-nya. Tapi kalau yang tadi kan yang di sini kan
versi smallnya, kalau yang sekarang adalah versi besarnya, promo.jpg. Oke, kalau array dia harus pakai koma, jangan lupa img g/, kotak.jpg, koma img / rinjani.jpg, koma kita kasih img, sorry jangan lupa tanda kutipnya, img sindoro.jpg, ya kan, yang ini nih. Lalu kita buat lagi img nya yang belum apa ya, sumbing, mana sumbingnya, sumbing. Habis itu kita bikin sebuah fungsi ya, fungsi aja let itu, supaya ini bisa kayak sebuah global variable, jadi bisa digunain di mana aja. Let i-nya 0. Lalu kita bikin fungsi next dot on click, jadi ketika diklik tombol next, ketika diklik akan menjalankan sebuah function. Kalau tombol next ini kan variable next yang menangkap tampil id next, berarti yang gambarnya tadi ketika diklik ya kan, di on click, jadi diklik gitu. If kita kasih if dulu, if jika i-nya itu yang ini nih urutannya nih kan, berarti berapa nih, kalau array 1 2 3 4 5 gitu ya. Jika i-nya itu kurang dari 4 ya kan, i-nya kan berarti kan nanti kan ke 1 ke 2 3 ke 4 gitu. Kalau jika i-nya kurang dari 4, maka hero kita bikin style background image-nya kita ganti URL. Oke, ikutin aja ya, boleh kopas lah istilahnya, jadi background bener kayak background background image, kita kasih ini tambah 1. Masih background, sorry kurang deh, background image URL di pusat. Oke, titik koma apa, terus di dalam thumbnailnya kita buat ini kan i+1. Jadi kalau misalnya di dalam thumbnailnya ini kalau dia ngeklik kan, kita kasih di dalamnya sebuah kelas aktif. Nah, kita kasih kelas aktif. Oke, kita kelas aktif. Kalau misalnya thumbnailnya ini dia sama dengan i ya kan, jadi thumbnailnya itu sama i, class listnya remove. Jadi supaya ketika diklik berpindah, maka kelas aktifnya dia berpindah, tapi ketika dia nggak dipindahkan, dia kelas aktifnya tetap kayak gitu. Kita lakukan sebuah looping, save. Oke, kita uji coba dulu untuk browsernya.
Kita refresh. Berarti kita tadi tombol next ya. Kita coba dulu. Oke, kenapa belum bisa? Bentar ya. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf, setelah saya cari-cari ternyata di sini ada typo. Kenapa background URL image-nya ini nggak muncul? Jadi kalau kita lihat di index.html-nya, ini bukan background img ya, tapi background image. Icon image, terus di dalam sininya kita kasih tanda petik lagi. Kita save, terus kita kembali ke style.css nya, kita arahkan ke id hero nya. Di dalam URL nya ini kita kasih kayak tanda petik gitu, satu aja, kita save. Oke, bismillah, kita coba ke ininya, browsernya, kita lihat apakah udah berhasil ya. Nah, ini udah jadi ketika apa tuh namanya, ketika klik tombol next-nya ini saya klik, jadi dia backgroundnya ganti, terus di thumbnailnya juga kelas aktifnya ganti. Oke, selanjutnya kita ke tombol previewsnya aja. Untuk tombol previewsnya kita tinggal copy aja dari tombol next-nya, kita blok, lalu kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V aja. Untuk next-nya kita pakai previous, yaitu yang ini nih, variable previous. On klik, terus berarti dia i-nya kan kalau dia kurang dari 4 kan ke kanannya, berarti ini lebih dari 0. Jadi jika lebih dari 0, harus style image background ininya kita bukan i-nya -1 kan, kita kurangin tuh, ininya -1, lalu dimasukkan kelas aktif, terus i plus-plusnya kita ganti i minus-minus. Kita Ctrl save, kita refresh di browsernya, kita cobain ya. Oke, bagus, kita pakai tombol next, kita ke sini juga. Oke, mantap. Oke, jadi gitu teman-teman untuk materi kali ini tentang slideshow website menggunakan slider, thumbnail kayak gini nih. Oke, baik teman-teman, semangat terus belajarnya. Tetap metode belajar paling enak itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.